Buronan Kejaksaan Agung selama 11 tahun, Joko Chandra tiba-tiba terdeteksi sudah berada di Indonesia selama 3 bulan. Lebih ironis lagi, aparat keamanan dan intelijen juga gagal menangkap Joko Chandra saat buronan kelas kakap itu sempat muncul untuk mendaftarkan permohonan PK kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan informasinya lagi menyakitkan hati saya adalah katanya 3 bulanan dia ada di sini. Untuk posisinya hari ini saya kurang tahu di Jakarta atau di tempat lain. Buron kasus korupsi KSI Bank Bali Joko Chandra rupanya sudah bisa leluasa keluar masuk ke Indonesia. Kejaksaan Agung mengaku mendapat informasi bahwa buron kelas kakap yang mestinya harus menjalani hukuman penjara selama 2 tahun penjara itu sudah 3 bulan terakhir berada di Indonesia. Bagi Jaksa Agung Burhanuddin, informasi itu cukup menyakitkan. Dengan status Joko Chandra sebagai terpidana, seharusnya Ditjen Imigrasi bisa menahannya dan memberitahukannya ke Kejaksaan Agung. Dan informasinya lagi menyakitkan hati saya adalah katanya 3 bulanan dia ada di sini. Bahwa dia ini sudah terpidana. Pencekalan ini aja tersangka. Ada batas waktunya untuk kepastian hukum. Tapi kalau ini sudah terpidana, seharusnya pencekalan ini terus-menerus dan berlaku sampai ketangkap. Ini akan menjadi persoalan kami nanti dengan imigrasi. Kehebohan tentang buron Joko Chandra mengemuka setelah ia melakukan upaya peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Anehnya, kuasa hukum Joko Chandra yang hadir dalam sidang PK Senin kemarin tak mengetahui keberadaan kliennya tersebut. Padahal, bila mengacu pada Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 263 dan Pasal 265 serta Surat Edaran Mahkamah Agung, pemohon PK harus dihadirkan di persidangan. Untuk posisinya hari ini saya kurang tahu di Jakarta atau di tempat lain, karena saya hanya komunikasi via WA sama beliau. Komunikasi apa yang sudah dilakukan antara kuasa hukum dengan Joko Chandra? Komunikasi mengenai pengajuan permohonan PK aja sih, nggak ada yang lain. Pengamat hukum pidana Abdul Fikar Hajar mendesak agar Kejagung bisa segera meringkus Joko Chandra. Sebab bila penangkapan tak dilakukan segera, akan timbul kesan Kejagung membiarkan Joko bebas melenggang. Saya kira aparat penegak hukum itu mengetahui ya masuknya Joko Chandra itu. Nah karena itu saya bilang ini kecolongan yang disengaja ya. Apakah oleh imigrasi ya yang di bawah Kemenkumham atau apakah oleh Kejaksaan Agung, oleh jaksa sebagai penanggung jawab suatu perkara peradilan pidana. Nah karena itu kita berharap ini menjadi perhatian. Joko Chandra diketahui kabur dari Indonesia ke Papua Nugini pada 10 Juni 2009 atau sehari sebelum MA mengeluarkan putusan perkaranya. Kejaksaan kemudian menetapkan Joko sebagai buronan. Meski buron, Joko Chandra sempat sukses memereteli wewenang jaksa melalui Mahkamah Konstitusi. Pada 2006, MK mengabulkan permohonan uji materi pasal 263 ayat 1 tentang hukum acara pidana yang melarang jaksa mengajukan permohonan peninjauan kembali. Tim Liputan, Metro TV.